anak-anak yang saudara layani hari-hari ini bukan anak-anak yang biasa. Tidak seperti zaman kita dulu ya. Ketika kita dulu dalam ibadah anak, dalam ibadah sekolah minggu, ada guru yang mengajar, kita bisa mendengarkan dengan serius. Kita mungkin tidak komplain, kita mungkin tidak mengkritisi ya, kita mungkin tidak banyak usul, kita mungkin tidak banyak saran. Tetapi tahukah saudara semuanya, anak-anak yang kita layani sekarang ini adalah anak-anak yang kritis, anak-anak yang haus akan pengetahuan, haus akan informasi. Dan mereka terkadang mendapatkan informasi itu dari luar, dan mereka terkadang lebih tahu dari kita. Olehnya, sebagai seorang pelayan anak, selain kita mengajar anak-anak, kita juga perlu belajar. Belajar apa saja? Yang pertama, tentunya belajar firman Tuhan ya. Ini harus kita pelajari. Yang kedua, kita harus mengenal anak-anak yang kita layani. Ya, ada banyak kecerdasan yang mereka miliki. Kita tidak bisa cuman bilang kepada anak-anak, "Ayo anak-anak, duduk yang manis, duduk dengan diam." Kalau nanti tidak diam, tante hukum loh ya, kakak hukum loh ya. Itu sudah bukan pola yang sekarang. Karena apa? Karena mereka memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang suka musik, ada di antara mereka yang kinestetiknya tinggi, jadi nggak bisa diam. Ada di antara mereka yang suka bercerita, kecerdasan berbahasanya bagus. Ada di antara mereka yang pendiam sendiri. Kita harus mengenal mereka. Itu juga salah satu yang harus kita pelajari. Sehingga saat kita mengajar anak-anak, kita gak bisa menerapkan satu pola. Kita gak bisa menyuruh mereka hanya diam saja, tidak. Tapi kita harus mengerti, oh si A, dia sukanya belajar sambil bernyanyi. Oh si B, sukanya dia sambil bercerita. Oh si C, dia sukanya sambil melihat gambar. Oh si D, dia sukanya sambil gerak. Kita harus belajar sebagai seorang pelayan anak, kita harus bisa menggabungkan beberapa macam kecerdasan ini dengan apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Kita bisa menggerakkan tubuh kita bisa memakai gambar, kita bisa bercerita, belajar mendongeng, belajar menyampaikan cerita dengan baik, intonasi suaranya, supaya apa? Supaya menarik. Anak-anak sekarang pasti tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Kenapa mereka tidak bisa lepas? Karena di sini fiturnya menarik, warnanya macam-macam. Mereka bisa pilih game-game yang mereka sukai. Ada banyak game yang bisa mereka mainkan. Nah, tantangan kita sebagai seorang pelayan anak, kita harus belajar juga bagaimana bisa menarik perhatian mereka, supaya perhatian mereka tidak pada handphone, tidak pada gadget. Beberapa waktu ini saya membuat seri ibadah anak online ya. Ada beberapa review yang masuk ke saya. Dikatakan, "Tante, terima kasih ya buat ibadah online yang bisa kami lihat." Karena apa? Karena saya lengkapi dengan aktivitas di akhir cerita. Dan rupanya itu sangat menolong mereka loh. Katanya, kata mamah-mamah yang anak-anaknya pada nonton ini, mereka bilang, banyakin aktivitasnya enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya anakku bisa lepas dari gadget. Dengan aktivitas yang tante buat, rupanya dia bisa melupakan sejenak gadgetnya, sehingga bisa mengerjakan aktivitasnya. Wah, saya ikut senang ya, saya ikut bangga, saya ikut senang mendengar review seperti itu. Sehingga seorang pelayan anak wajib belajar untuk bisa menarik perhatian anak lebih daripada gadget yang mereka miliki. Ya, harus belajar. Suatu ketika dalam acara cerdas cermat ya, saudara, saya ingin sampaikan ini. Penanya menanyakan seperti ini, apa yang Allah ciptakan hari keempat? Gitu ya. Ayo, saudara masih ingat apa yang Allah ciptakan hari keempat? Salah satu kelompok menjawab, matahari, bulan, dan bintang. Terus si penanyanya bilang, betul, 100 untuk kelompok tersebut, gitu ya. Tapi tahukah saudara, ada kelompok lain yang protes loh. Mereka langsung bawa Alkitab ke penanyanya. Om salah. Apa yang diciptakan pada hari yang
keempat, salah, di Alkitab tidak dituliskan matahari, bulan, dan bintang. Di Alkitab dituliskan pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Nah, saya pengen ketawa mendengarkan kritik dari salah satu kelompok ini ya, karena mereka begitu kritis sehingga ketika Alkitab itu dibawa kepada penanya cerdas cermat itu, si penanyanya langsung gelagapan ya. Wah, dari sini saya bisa melihat bahwa anak-anak yang kita layani sekarang ini adalah anak-anak yang kritis, dan ketika mereka membaca firman pun bisa-bisa mereka kritis terhadap hal-hal yang mereka temukan dalam firman Tuhan. Saya dengan suami saya menuliskan buku Teologi for Kids. Ya, saudara kalau belum punya buku ini, saudara harus memilikinya. Ya, saya sedikit promosi. Kenapa? Buku ini kami tulis untuk melengkapi semua pelayan-pelayan anak dan juga orang tua. Terkadang kita kesulitan untuk menjawab beberapa pokok-pokok penting yang ada di Alkitab. Nah, karena kebetulan suami saya adalah dosen, maka saya meminta beliaunya untuk bisa menolong saya menulis beberapa hal yang penting yang perlu untuk diketahui oleh pelayan anak khususnya, dan juga para orang tua, sehingga ketika anak-anak bertanya seperti tadi ya, seorang anak yang kritis itu tadi, saudara bisa menjawabnya tentunya sesuai dengan kebenaran yang ada di firman Tuhan. Jawaban saudara tentu tidak ngawur ya. Anak-anak sekarang gak bisa dengan jawaban yang ngawur-ngawur. Mereka butuh alasan yang kuat. Kenapa saudara menjawab seperti itu ya? Mereka butuh alasan yang kuat. Kenapa? Kok seperti ini tuh jawabannya apa? Contoh sederhana saja. Suatu kali saya mengajak anak saya Matthew ke Malang. Kami naik mobil. Papanya bilang, Matthew, tolong duduk di sebelah kiri. Kenapa, Pak? Ya, duduk aja di sebelah kiri, itu kata papanya. Iya, kenapa? Sudahlah, ikuti papa, ikuti perintah papa, duduk aja di sebelah kiri. Terus si Matthew kemudian nyeletuk begini, Pak, Matthew ini butuh alasan yang jelas kenapa Matthew harus duduk di sebelah kiri. Nah, itu gambaran anak-anak sekarang. Kenapa dia harus duduk di sebelah kiri? Itu dia butuh alasan yang jelas. Bapak Ibu, saudara semuanya yang diberkati oleh Tuhan, pelayan anak yang saya kasihi dimanapun berada, ayo, waktu-waktu kita berdiam diri di rumah ini, saat bagi kita untuk banyak belajar ya. Pesan saya banyak belajar. Karena apa? Karena anak-anak yang kita layani adalah anak-anak yang super. Anak-anak sekarang yang kita layani adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kritis, anak-anak yang membutuhkan banyak informasi. Dan alangkah bahagianya mereka setiap kali berjumpa dengan kita bisa memberikan firman Tuhan yang luar biasa itu kepada anak-anak. Kenapa kita bisa menyampaikannya dengan baik? Karena kita sudah belajar. Kenapa kita bisa mengajar dengan baik? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Kenapa kita bisa mempengaruhi mereka? Kita bisa mengajarkan pokok-pokok hal yang menarik kepada mereka. Karena kita sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Banyak belajar ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan kepada saya, belajarlah sampai otakmu menjadi lelah. Jadi jangan menunda-nunda waktu untuk belajar. Banyak belajar, maka kita akan mengetahui banyak hal dan kita bisa menjawab setiap pertanyaan anak-anak dengan baik. Ya, pada hari ini saya ingin mengajak semua pelayan anak untuk kita belajar kreatif di era COVID-19. Ada banyak respon yang bisa kita terima dari pelayan-pelayan anak. Beberapa mereka mungkin acuh ya, cuek. Pas kebetulan nih nggak ada tugas di gereja, jadi cuek-cuek aja, nggak peduli. Beberapa di antara mereka malah ada yang sebaliknya. Mereka semakin giat, mereka semakin semangat untuk bisa belajar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di era COVID ini sudah berapa lama kita ada di rumah? 1 bulan lebih ya, kurang lebih 5 minggu kita beribadah secara online. Tentunya kita tidak saling menyapa anak-anak. Tapi saya rindu untuk mengajak saudara supaya kita kreatif. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkreasi
di dunia maya, yang sudah membuat video, membuat rekaman cerita dalam segala keterbatasan kita tentunya ya, itu akan sangat menolong sekali dalam kehidupan anak-anak yang kita layani. Kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, kita tidak bisa menyapa mereka secara langsung, tetapi biarlah melalui video yang kita buat, melalui rekaman suara yang kita buat, tulisan-tulisan di sosial media yang kita buat, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang saudara layani. Nah, ada satu hal yang menarik dalam firman Tuhan yang saya rindu bagikan kepada saudara. Kita akan buka bersama-sama dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Saya akan bacakan ya. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara tentu kenal dengan seorang yang bernama Samgar. Bahkan ada yang mungkin sudah pernah diceritakan kepada anak-anak ya. Nama Samgar ini tidak banyak ditulis di dalam Alkitab, hanya 2 kali ditulis dalam Alkitab, dalam Hakim-Hakim pasal 3 dan Hakim-Hakim pasal yang kelima. Hanya 2 kali saja. Ada hal yang menarik yang sangat menggelitik saya ketika masa COVID ini mulai merebak di Indonesia khususnya ya. Sehingga kita semua tidak bisa beribadah bersama-sama dalam satu gereja dan kita harus mengambil cara untuk beribadah secara online. Nah, ketika Samgar waktu itu dipilih oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel melawan orang-orang Filistin, apa yang ada pada Samgar? Samgar memiliki satu senjata, yaitu tongkat penghalau lembu. Dan dengan tongkat itu, Allah menolong Samgar untuk bisa menewaskan 600 orang Filistin. Nah, pertanyaannya, apa yang saudara miliki saat ini? Waduh tante, saya enggak punya apa-apa. Saya enggak pinter juga untuk edit video. Saya juga enggak pinter juga untuk bisa ngomong. Saya juga enggak pinter untuk bisa merekam suara. Saya enggak punya apa-apa. Ya wes, saya diam aja di rumah. Saya ikutan lockdown. Saudara, saya ingin kasih tahu kepada saudara, apa yang saudara miliki. Pasti saudara punya sesuatu yang saudara miliki. Sebagaimana Samgar, dia hanya punya tongkat penghalau lembu. Kalau dibandingkan dengan tentara Filistin, tentu berbeda. Buktinya apa? Ketika Goliat menantang barisan tentara Israel, wah, dia diperlengkapi dengan senjata perang. Ada mata lembing, ada pedang, ada baju perang, bahkan dikatakan ada ketopong. Berarti kalau dipikir, perlengkapan senjata perangnya orang Filistin itu ciamik, bagus, keren, modern gitu ya. Lalu yang dimiliki Samgar apa? Hanya tongkat penghalau lembu, hanya tongkat yang dimiliki oleh seorang gembala supaya hewan ternaknya itu, lembu-lembu itu bisa berjalan sesuai dengan arahan si penggembala. Nah, apa yang saudara miliki saat ini? Mungkin saudara tidak punya apa-apa, tapi saudara punya hati kan? Untuk mendoakan anak-anak, ya toh, saudara punya kertas dan pulpen kan? Coba mulai rekap nama anak-anak yang dipercayakan kepada saudara, dan saudara mulai telepon atau WhatsApp, bagaimana kabarmu nak? Sudah 5 minggu kita nggak ketemu, apakah kamu sehat? Bisa kan? Dari sesuatu yang sederhana. Kemarin saya barusan dapat WA dari salah seorang pelayan anak yang ada di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa ketika dia membaca buku saya yang ketiga, nah ini buku saya yang ketiga judulnya Kid Servant Map. Nah, dia mengatakan bahwa sangat terberkati sekali Tante Kesia saya membaca buku ini, karena di dalamnya berisi tentang motivasi yang membangkitkan semangat saya. Apalagi di masa-masa yang sulit ini, saya membutuhkan suntikan semangat untuk bisa membakar semangat saya melayani anak-anak. Sekalipun saya tidak bisa bertemu dengan mereka, tetapi apa yang Tante tulis dan apa yang Tante sarankan melalui buku ini, itu bisa saya laksanakan. Terbukti apa? Dia membuat sebuah buku doa, ditempelin foto-foto anak yang ada di kelasnya dia.
dia tulis pokok doanya apa, anak ini butuh apa, anak ini perlu didoakan apa, anak ini gimana karakternya, anak ini butuh apa. Ada 14 anak di kelasnya dan dia tulis satu persatu. Saudara punya hati kan? Mungkin sesuatu yang gak berarti, saudara gak bisa edit video, saudara gak bisa buat animasi yang menarik buat anak-anak. Tetapi ketika saudara sudah mendengar apa yang saya sampaikan, ayo dibuat list nama-nama anak yang ada di kelas saudara. Dan saudara bisa WhatsApp mereka, tanya kabar mereka. Anak-anak yang ada di masa-masa COVID ini juga punya pergumulan. Ketika mereka harus ada di rumah, ketika mereka harus belajar di rumah, ketika mereka harus beribadah di rumah, ketika mereka harus bermain di rumah, itu juga masa-masa pergumulan bagi mereka. Tolonglah mereka. Saya tidak bisa menjangkau anak-anak sekian ribu anak di Indonesia, tetapi saya bisa memotivasi saudara semua untuk bisa menjangkau anak-anak lewat hidup saudara. Mulai data anak-anak saudara dan apa yang saudara miliki. Untuk WhatsApp, untuk telepon, tentunya tidak menghabiskan banyak kuota atau banyak pulsa dari handphone saudara. Ya, lakukan ini dan buatlah mereka merasa dekat dengan saudara. Tanya kabar mereka, tanya apa yang mereka pergumulkan, tanya apa yang membuat mereka bisa semangat lagi, dan saudara bisa kirimkan kata-kata yang bisa membangkitkan semangat mereka, yang bisa menghidupkan mereka di masa-masa yang sulit ini. Mungkin papa mama mereka sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, mungkin papa mama sedang bergumul dengan hidup sehari-hari, atau mungkin di antara keluarga mereka ada yang positif terkena COVID. Tetapi saudara bisa menghibur anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan saudara. Setelah siaran ini berakhir, saudara bisa hubungi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Tulis nama mereka. Kalau perlu pasang foto mereka. Doakan apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Doakan supaya mereka tetap kuat. Doakan supaya mereka tetap ceria. Doakan supaya masa-masa sunyi ini tidak mempengaruhi hidup mereka di masa depan. Doakan anak-anak yang saudara layani. Samgar hanya punya tongkat penghalau lembu. Kalau saudara punya hati yang penuh kasih, itu bisa saudara pakai untuk bisa menjangkau anak-anak yang saudara layani. Ya, setelah video ini berakhir, saya ingin mengajak saudara semua untuk nyanyi satu lagu. Kita akan saling mendoakan. Saya akan berdoa buat saudara dimanapun saudara berada dari tempat ini. Dan saudara dari tempat saudara bisa mendoakan saya. Bila kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap ada di dalam Kristus, kita tetap satu dalam doa. Tujuannya apa? Supaya anak-anak yang kenal Tuhan, mereka tetap punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap punya semangat. Sekalipun melewati masa-masa sulit, mereka tetap semangat. Masa isolasi karena COVID-19 bukan alasan bagi kita untuk tidak berkarya. Masa isolasi karena COVID-19 bukan berarti kita libur dalam menjalankan tugas sebagai seorang pelayan anak. Masa isolasi karena COVID-19 bukan alasan bagi kita untuk tidak mendoakan anak-anak. Allah tidak pernah mempertanyakan kemampuan dan ketidakmampuan kita, melainkan kesediaan kita. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri perjumpaan saya dengan saudara hari ini, saya rindu mengajak saudara menyanyikan satu lagu. Lagu ini tentu saudara sudah mengerti, mengenalnya, dan kalau saudara belum tahu nanti akan saya tulis di bawah ya, supaya saudara bisa ikut menyanyi. Kemudian kita akan tutup di dalam doa. Saudara mendoakan saya, dan saya pun akan mendoakan saudara dimanapun berada, supaya kita tetap kuat, tetap semangat, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan setelah siaran ini berakhir, saudara bisa mendoakan anak-anak yang saudara layani. Firman-Mu yang
bersama-sama ya. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang hebat. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika Tuhan memanggil hidup kami masuk di dalam ladang Tuhan untuk boleh melayani anak-anak, itu bukan suatu kebetulan. Dari sekian ribu orang yang ada di dunia ini, Engkau sudah memilih hidup kami. Dan ketika Engkau memilih hidup kami, Engkau akan memperlengkapi hidup kami dengan kemampuan-kemampuan yang berasal dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, manakala ada banyak hal, keteledoran kami, kemalasan kami, kecuekan kami untuk pelayanan ini. Tetapi biarlah Tuhan hari ini, Tuhan bangkitkan semangat hidup kami untuk boleh kembali ingat akan panggilan Tuhan dalam hidup kami melayani anak-anak. Bapa yang baik, mungkin ada di antara kami yang saat ini jenuh, kami capek, kami patah semangat, kami tidak tahu harus berbuat apa Tuhan. Tetapi biar Roh Kudus menolong kami, membangkitkan semangat kami, supaya kami boleh kembali bergairah di dalam melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Kami bersedia untuk Tuhan pakai, menjangkau sebanyak mungkin anak-anak. Tetapi kami terbatas. Tapi pada saat ini, kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kami punya Tuhan yang kreatif. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang kaya. Kami punya Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan apapun juga. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa untuk semua pelayan anak yang ada di seluruh Indonesia yang melihat video ini. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka, mengaruniai mereka dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan semangat, dengan hikmat Allah. Tuhan memakai kehidupan mereka untuk bisa berdampak bagi anak-anak yang mereka layani. Masa-masa sulit ini Tuhan bukan alasan bagi kami untuk tidak berkarya. Melalui apa yang ada dalam hidup kami, Tuhan pakai untuk boleh menjangkau sebanyak mungkin anak. Tuhan pakai untuk boleh memberkati anak-anak yang kami layani. Tuhan pakai untuk boleh menolong mereka, untuk boleh mengobarkan semangat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh pelayan anak yang menonton video ini, yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati dalam hidup mereka. Tuhan semakin pertajam visi dalam hidup mereka. Tuhan semakin memberi mereka kemampuan dan kekuatan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan yang akan senantiasa menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Ini menjadi doa sembahyang kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, memberkati pelayanan, persiapan-persiapan yang sedang saudara lakukan hari-hari ini. Dan Tuhan juga memberkati anak-anak yang saudara layani. Ya, kita akan berjumpa dalam video-video selanjutnya. Saya akan membagikan tentang seri pelayan anak yang hebat dalam seri yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all.